Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujiba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, seraya sambil beriktikaf memuji Allah dan mengikuti pengajian malam. Semoga ini menjadi amal saleh yang akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, di mana pengajian ini merupakan salah satu majelis ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan motivasi kepada kita, pada saat kalian berada di dalam majelis ilmu, maka kalian sedang berada di tengah taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Maka niatkan, kalau seandainya kita belum pernah masuk surga, maka kita sedang berada di dalam taman surga. Sehingga pada saat berada di dalam taman surga, tidak pernah tapek-tapek kepala kawannya, tidak pernah congkel-congkel telinga kepalanya kawannya. Semua posisi dalam surga sibuk dengan kenikmatannya sendiri, yaitu menikmati bagaimana sensasinya kondisi dalam surga Allah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas surat Al-Alaq sampai dengan ayat yang kelima. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahas ayat 6 sampai dengan ayat seterusnya, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna inna ila rabbika wuj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ayat 6 sampai ayat 10 ini menceritakan tentang bagaimana tagha. Tagha itu kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu melewati batas. Kalla, sungguh, sekali-sekali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan melampaui batas. Ini kondisi yang pertama sekali digambarkan, bagaimana kondisi manusia pada saat dia tidak mau membaca. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya manusia itu harus membaca, dan membaca itu sudah kita jelaskan ada bacaan, ya, qiraatul kitabul mastur, yaitu Al-Quran dan hadis, dan kita qiraatul kitabul mansyur, yaitu
tentang membaca tentang kitab-kitab yang ditulis, buku-buku yang ditulis, dan ada yang dinamakan dengan bacaan dengan qiraatul makhluk, yaitu bacaan terhadap penciptaan jagat raya ini. Nah, di kesemua lini ini kita harus membaca. Apabila manusia luput dari bacaan, tidak mau membaca sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran ini, maka konsekuensinya seseorang tersebut dia akan al-inhiraf. Al-inhiraf yaitu melenceng. Pada saat orang melenceng dari garis yang ditentukan oleh Allah, maka apa yang terjadi? Dia akan melewati batas. Garis sudah ditentukan oleh Allah, orang tersebut tidak mau berjalan di atas garis tersebut, maka dia itu akan melenceng. Melenceng itulah yang disebut dengan tagha. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu akan melewati batas. Ar-ra'ah ustaghna, apabila mereka merasa cukup hartanya, maka dia akan melenceng. Merasa cukup jabatannya, maka dia akan melenceng. Banyak di antara orang pada saat dia memiliki harta, dia melenceng. Dulu pada saat dia miskin, dia tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hidupnya pas-pasan. Jadi dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid. Begitu dikasih harta, maka dia punya kesempatan untuk melenceng. Sehingga bagaimana kejadiannya? Begitu dia ditambah rezeki, maka dia bertambah kemaksiatan kepada Allah dengan rezeki yang diberikan tersebut. Kenapa misal demikian? Dikarenakan orang tersebut tidak membaca apa seharusnya yang dia lakukan dengan bertambahnya rezeki yang dia peroleh. Maka bahagia sekali ada di antara jamaah pada saat dia diberikan rezeki oleh Allah, maka dia wakafkan hartanya kepada Allah. Ini sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena referensinya, karena bacaannya tentang harta sudah cukup. Dan dia tidak mau menumpuk-numpuk hartanya. Dia melihat, menanti jika ada kesempatan, maka dia akan menyalurkan hartanya kepada agama Allah ini. Begitu juga pada saat seseorang diberikan rezeki, diberikan kekuasaan oleh Allah, dia itu akan melenceng dengan kekuasaannya. Inna ila rabbika ruj'an, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Ara'aita alladhi yanha, apakah bagaimana pandanganmu tentang orang-orang yang melarang, ya? Abadan iza shalla, seorang hamba yang salat. Ayat ini turun berkenaan dengan kondisi Abu Jahal. Dulu pada saat Rasulullah SAW salat di Ka'bah, maka Abu Jahal melarang Rasulullah SAW untuk salat. Kalau ada di antara anak-anak saya yang tidak mau pergi ke masjid, itu berarti Abu Lahab, Abu Jahal masih bersamanya. Kalau ada, misalnya dia malas-malas, udah tahu dia azan, dia ambil wudunya lama, itu berarti bersamanya ada Abu Jahal. Dulu Rasulullah SAW pada saat mau salat di Ka'bah itu dilarang oleh Abu Jahal. Tidak dibenarkan sama sekali untuk salat di Ka'bah. Sehingga Al-Quran menceritakan tentang bagaimana sikap Abu Jahal tersebut, di mana diungkapkan ara'aital ladzi yanha, bagaimana pandanganmu tentang orang yang melarang, abdan iza shalla, hamba yang dianya itu salat. Ini merupakan terjemahan singkat dari ayat yang kita bacakan tadi. Namun penulis dalam buku Kaifa Yubarrijul Quran Al-Hayah, bagaimana Al-Quran memprogram hayat, memprogram kehidupan, ini sangat penting. Kenapa? Tafsir kita ini menceritakan, menjelaskan tentang surat-surat yang diturunkan melalui tahunnya. Kenapa dengan tahunnya? Karena tahun itu sangat penting untuk memupuk
pondasi keimanan umat Islam. Kenapa ayat ini turun? Yang pertama sekali, pada saat ayat yang ke-6 tadi yang kita bacakan tadi, ya, bahwasanya kalla innal insana layatgha, ini merupakan bagaimana dahsyatnya, parahnya apabila seseorang itu keluar dari jalur. Bagaimana jalurnya tersebut? Sehingga penulis buku tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan tughyan, apa yang dimaksud dengan kelewat batas. Yang dimaksud kelewat batas itu adalah wa mujawazatul hud, yaitu melewati batasan-batasan yang telah ditentukan. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, di mana pada saat air itu melewati batasannya. Tagha ini adalah sesuatu yang apabila orang tersebut sudah melewati daripada batasannya. Wal insan qad yatajawwaz hal had fi ta'amulihi ma'al khaliqihi. Dan manusia itu bisa saja dia melewati batasan dalam hal muamalahnya bersama Tuhannya, ataupun ya, dia bisa kelewat batas dengan sesama makhluk. Bagaimana kelewat batas dengan Tuhan, dengan Allah? Sebagaimana firman Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Inilah kondisi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka itu kelewat batas dengan Allah. Mereka itu kelewat batas dengan Allah. Bagaimana kelewat batas mereka dengan Allah? Mereka kepingin melihat Allah. Mereka ingin bertemu dengan Allah, melihat sosok Allah itu seperti apa. Sehingga kelewat batasan inilah diungkapkan oleh Al-Quran, bagaimana ketidakpatutan seorang kaum Yahudi terhadap permintaannya kepada Nabi mereka agar mereka bisa menatap Allah dengan mata telanjang mereka. Dan Allah berikan kesempatan tersebut kepada Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Manusia pada saat itu tidak mampu untuk menatap Allah. Bahkan gunung hancur semuanya pada saat keluar cahaya Allah. Dan bagaimana kelewat batasan manusia dengan sesamanya? Hal ini dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari. Kelewat batasan itu dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari manusia. Mohon maaf, anak-anak muda kita hari ini pada saat dia memanggil temannya, karena harus gaul, dia panggil temannya dengan nama binatang. Ya. Dia panggil kawannya bagus-bagus nama kawannya Muhammad, Ahmad, Mustafa. Dia panggil apa? Henyet. Ya. Henjir. Saya tanya sama anak-anak itu, apa arti anjir? Anjir itu Ustaz anjing. Hah? Seperti itu pergaulannya. Inilah yang kelewat batasan di dalam pergaulan anak-anak muda kita. Sehingga bagi mereka sesuatu hal yang memang luar biasa. Mereka merupakan sebuah kebanggaan pada saat mereka bisa membawa senjata tajam keliling jalan, sweeping, bisa baca orang. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang hebat. Padahal ini adalah sesuatu yang dinamakan dengan kelewat batas. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan orang tua mereka sama sekali tidak pernah peduli terhadap mereka. Anaknya tidak pulang itu tidak diketahui oleh orang tua. Kasihan sekali. Dulu pada saat dia berada di pondok, pada saat dia berada di pesantren, kehidupannya normal. Bagaimana kehidupannya normal? Salat 5 waktu dia ke masjid. Begitu dia keluar dari pondok, apa yang terjadi? Orang tuanya menceritakan, Ustaz, anak saya sudah tidak pulang malam, 3 malam. Saya tanya, bapak fungsinya sebagai apa? Sebagai temannya, adiknya, atau ayahnya? Kalau memang kita sebagai orang tuanya, kita mempunyai hak untuk melarang anak kita keluar malam. Ini yang tidak dilakukan oleh orang tua dikarenakan apa? Rasa sayang mereka yang salah. Kenapa mereka bisa salah dalam menyayangi anak? Dikarenakan bacaan mereka di dalam tarbiyatul aulad
tidak benar. Konsep mereka mendidik anak itu tidaklah yang secara yang benar. Begitu juga dengan kelewat batas pada saat kita berhubungan dengan makhluk. Ada orang yang memelihara binatang dan binatang tersebut dia pelihara untuk diadunya. Ini merupakan salah satu kelewat batas dengan makhluk. Bahkan Imam Bukhari itu membuat sebuah kriteria adil. Bagaimana adil menurut Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan seseorang perawi hadis itu adil apabila dia adil terhadap binatang. Beliau pada satu hari pernah ingin meriwayatkan sebuah hadis. Dalam perjalanan dari sebuah negeri ke negeri yang lain, beliau ingin melihat bagaimana tingkah laku seorang perawi hadis tersebut. Sebelum beliau mengambil hadisnya, dia perhatikan terlebih dahulu bagaimana gaya hidupnya, bagaimana tingkah lakunya. Suatu hari perawi hadis tersebut itu sedang memberikan makan kambing. Coba bayangkan, sedang memberikan makan kambing. Perawi itu pas dia kasih makan kambing, kambing yang mau makan ditarik balik. Dikasih lagi, ditarik balik. Kalau bahasa Inggrisnya kasih ange, ya. Dikasih ange kambing tersebut. Nah, Imam Bukhari melihat tingkah laku perawi hadis seperti itu, apa yang dilakukan? Beliau tidak mau mengambil hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut karena orang itu tidak adil dengan binatang. Inilah yang dimaksud dengan kelewat batas dengan makhluk. Penulis di sini menjelaskan ada beberapa kelewat batas. Yang pertama sekali itu adalah kelewat batas dari segi perekonomian, ya. Yaitu yang pertama sekali hina yatabajahu binafsihi wa aqlihi. Ketika dia itu menganggap dirinya itu memang luar biasa. Banyak hari ini terjadi pada orang-orang yang sukses dengan karirnya. Mereka itu menurunkan sifat genetiknya Namrud, Qarun, ya. Pada saat Qarun itu mempunyai harta yang berlimpah luas, apa yang Qarun katakan? Innama utituhu ala ilmin 'indi. Bahwasanya aku kaya itu karena memang ilmu pengetahuan. Berapa banyak hari ini pada saat orang itu dia belajar dengan sungguh-sungguh, katakanlah dia S1 di Al-Azhar, S2 nanti dia di Eropa, S3 dia di Amerika. Begitu dia selesai pekerjaannya mempunyai gaji. Berapa gajinya? Katakanlah 800.000 US dollar satu bulan, 12 miliar satu bulan. Dan dia dengan bangga mengatakan, aku bisa seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan ilmuku. Inilah yang disebut dengan tughyan, kelewat batas. Padahal kalau dijepit satu urat saraf oleh Allah, urat saraf kita kalau dijepit sama Allah, maka apa yang kita lakukan 5 detik ini itu lupa, kita tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dan itu paling banyak terjadi. Ada salah seorang sarjana ilmuwan yang sangat pintar, dia terjatuh di kamar mandi. Sedangkan di semester 1, 2, 3 sampai dengan terakhir dia itu adalah mahasiswa yang memang jatah kumlot. Begitu terjatuh di kamar mandi, apa yang terjadi? Dia harus merekam setiap 5 menit apa kegiatan yang sudah dia lakukan. Prospek masa depan yang begitu cerah itu dalam seketika buyar. Hari ini kenapa Allah berikan kemampuan kepada kita? Dikarenakan kita masih dicintai oleh Allah. Maka pada saat kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemampuan harta oleh Allah, jangan pernah kita mengatakan lun kaya memang karena cara mencapai. Jangan pernah berprinsip seperti itu. Karena semuanya itu adalah digerakkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dan kita memang berusaha, berupaya. Tapi kalau memang Allah tidak akan memberikan, tidak akan pernah ada rezeki tersebut. Salah seorang jamaah kita, beliau menceritakan kepada saya, Ustaz, saya di tahun 70-an itu sudah diberikan rezeki oleh Allah, uang cash. Saya tanya, berapa banyak Pak Haji uang cashnya? Dia bilang 7 goni. Tahun 70-an dia sudah punya uang 7 goni. Begitulah Allah memudahkan rezekinya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Allah ingin menyempitkan rezeki saya, 3 hari saya cari rezeki, 1 kilo beras pun saya nggak dapat. Itu namanya konsep rezeki dari Allah.
Inilah yang harus kita pahami bahwasanya jangan pernah kita menyampaikan bahwasanya saya bisa seperti ini, bisa kaya seperti ini, bisa mempunyai kemudahan seperti ini. Ini dikarenakan memang proses saya. Orangnya rajin, belajar, gigih dalam bekerja, bukan seperti itu. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Yang kedua, hina yaskharu hadhihi tharwat fi nashratil fasad. Seseorang itu dikatakan kelewat batas pada saat dia menggunakan semua harta tersebut, sumber daya tersebut untuk fi nashril fasad, untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Berapa banyak seperti yang kita ceritakan tadi, dulu dia sama sekali tidak mempunyai pendapatan, begitu dia sudah ada pendapatan, sebentar-bentar dia keluar daerah, dan setiap keluar daerah dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia melakukan perzinaan, dia melakukan minuman khamar. Ini dia lakukan. Kalau seandainya orang tersebut melakukan hal seperti itu, maka dia dinamakan dengan tughyan di dalam kelewat batas di dalam hal harta kekayaan. Yang kedua, penulis menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan kelewat batas dalam hal asiasi, yaitu dalam hal politik. Dalam hal politik ini itu dapat dilihat di dalam firman Allah dalam surat An-Naml ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim akhruju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatadhahharun. Keluarkanlah keluarga Lut dari kampung kalian, innahum unasun yatadhahharun, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang sok suci. Ya. Banyak hal seperti ini terjadi. Pada saat seseorang melakukan kebaikan, maka dia itu dianggap sok suci, sok baik. Pada saat adik-adik saya mau melakukan kebaikan, katakanlah ada di antara kalian yang terbangun jam 4, begitu mau ambil wudu, ya kan, pergi sembahyang tahajud ke masjid, apa dikatakan maka sok alim ki, ya. Dibilang sok alim. Kalau seandainya ada pekerti seperti itu, ada karakter seperti itu, maka dia termasuk di antara orang-orang yang kelewat batas dalam hal politik. Hari ini banyak di antara kita yang takut kehilangan jabatan. Itu paling banyak terjadi, khususnya para pejabat. Sehingga apa? Sehingga mereka untuk mempertahankan jabatannya, kendati pimpinannya salah, dia diam saja. Kenapa? Karena dia pakai selemah-lemah iman adalah diam. Padahal salah. Padahal ini adalah kemungkaran. Padahal yang disampaikan oleh pimpinannya itu adalah kezaliman. Apakah boleh? Tidak. Karena pada saat seseorang dia diam, maka dia itu menandakan membenarkan apa yang dilakukan oleh musuh Allah. Di dalam ayat ini itu diceritakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kalian, bagaimana pendapatmu terhadap orang-orang yang melarang orang-orang yang salat? Banyak kondisi orang-orang yang melarang orang salat dengan kondisi hari ini. Jangan pernah lagi terbayang pada saat kita mengatakan, kok masih ada ya orang melarang yang salat? Ada kira-kira? Ada. Pada saat mau salat sudah ada rapat dimulai. Betul? Pada saat salat mau dilaksanakan sudah ada tontonan yang disajikan. Pada saat salat mau dilaksanakan sudah ada agenda acara yang harus dilaksanakan. Kalau ada orang yang buat acara seperti ini, ya kan, lebih penting acara ini dulu daripada salat, maka mereka adalah termasuk orang-orang pengikut Abu Jahal. Kenapa? Karena ayat ini sendiri yang mengatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kalian, bagaimana pandangan kalian terhadap orang-orang yang melihat apabila ada orang salat maka
mereka itu adalah orang-orang yang melarangnya. Mungkin dulu warna dan cara melarangnya itu dengan jelas. Dengan jelas bahwasanya Nabi Muhammad pas saat mau salat dia dilarang. Hari ini tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena yang dirusak itu adalah pemikiran kita. Yang dirusak itu adalah pola pikir kita. Sehingga proses kerusakan yang ketiga, kelewat batas yang ketiga itu adalah tughyanul fikrul i'tiqadi, yaitu kelewat batas dalam hal pemikiran i'tiqad. Ini yang ditanamkan oleh musuh-musuh agama Allah. Saya teringat sekali dulu pada saat di awal-awal 80-an, bapak-bapak orang tua kami itu mengerti bagaimana kondisi zaman itu. Dulu orang itu tidak ada yang berani pakai pakaian yang seksi dulu. Bahkan di Inggris di era tahun 1806 itu dipajang baju yang nampak dada. Itu diwawancarai semua wanita-wanita tersebut, mau nggak pakai baju ini, mau nggak pakai baju ini. Semua menjawab. Wanita di London pada saat itu semua menjawab, tidak, kami tidak akan pernah pakai baju yang tidak sopan ini. Kenapa? Karena dulu kalau kita melihat pertandingan olahraga pun bajunya sangat sopan. Wimbledon, pertandingan tenis, bajunya sangat sopan, rapi semuanya, putih, tertutup dia semuanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya musuh-musuh agama Allah ini merusak pola pikirnya. Yang pertama sekali itu adalah dirusak pola pikir. Sehingga apa? Pola pikirnya itu melewati batas aturan agama. Tanpa diajak dia sudah mengikutinya. Caranya apa? Dibuat model keren itu. Kalau seandainya anak muda keluar dari rumahnya pakai celana pendek. Yang parahnya lagi, orang tua pun masih pakai celana pendek. Heran saya melihat, udah jadi kakek-kakek, ya kan? Keluar dari rumah naik sepeda motor pakai celana pendek. Dan ini biasa kita lihat di kota-kota besar, dibuat suasana hebat, keren, bergaya itu pakai celana pendek, pakai sepatu sport, itu sudah keren. Padahal kalau kesandung sedikit aja langsung dia patah pinggangnya. Begitulah tidak mampu lagi dia dalam mempertahankan hidupnya. Nah, ini tughyan, kelewat batas. Yang ketiga ini adalah kelewat batas dalam hal pemikiran. Banyak hal-hal yang ditanamkan ke dalam pemikiran umat Islam sehingga mereka mempunyai pemahaman bahwasanya pemahaman mereka itu tidak baik, pemahaman mereka itu tidak benar. Sebagaimana pemahaman yang sering kita jelaskan bahwasanya permasalahan di Timur Tengah itu adalah permasalahan umat Islam, bukan permasalahan Arab. Hari ini dibolak-balik oleh orang-orang Yahudi. Permasalahan di Timur Tengah itu adalah permasalahan Arab, bukan permasalahan agama. Ini cara supaya kita itu mempunyai pemahaman yang salah sehingga pemikiran kita ini terkategorikan ke dalam kelewat batas. Seharusnya kita memahami permasalahan umat Islam dimanapun dia berada itu adalah permasalahan kita semuanya. Saya dulu pernah diprotes oleh salah satu orang jamaah pada saat kita membacakan kunut nazilah kepada Palestina. Orang tersebut mengatakan, "Ustaz, kenapa antum itu di masjid itu kalau masalah Palestina serius, kalau masalah lain tidak serius, tidak mau sampai didoakan di dalam salat?" Saya bilang, seharusnya antum sampaikan itu bukan kepada saya, kepada BKM-nya untuk membacakan doa kepada umat Islam setiap terjadi kegentingan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu mempunyai senjata yang paling ampuh, itu adalah doa. Saya teringat sekali Syekh Sudais itu membacakan doa untuk kehancuran orang-orang Yahudi. Kalau tidak salah saya di tahun 2000 atau 99 beliau membacakan doa itu. Membaca doa. Apa yang terjadi? Ini dahsyatnya doa.
dan beliau itu orang yang saleh. Malam itu beliau membacakan doa kunut di Masjidil Haram. Pesawat Israel, ada 7 pesawat tempur dia lagi berjalan untuk membom Gaza, maka 7-7-nya itu ketabrak. Siapa kira-kira punya rudal, punya senjata yang bisa menembak pesawat itu? Nggak ada. Senjata kita apa? Doa. Maka titipkanlah doa kepada umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Agar apa? Agar mereka dikuatkan, agar mereka ditabahkan, agar mereka dimenangkan. Pada saat kita mendoakan seperti itu, maka doa tersebut akan kembali kepada kita juga, akan menguatkan kita juga. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, penulis di sini mengatakan bahwasanya innal insan alladzi yuqaddisullahu jalla jalaluhu fi qalbihi sayuqaddisuhu fi hayatihi. Orang yang mensucikan Allah di dalam hatinya, maka dia akan mensucikan dirinya dalam kehidupannya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Orang yang mensucikan Allah di dalam hatinya, sayuqaddisuhu fi hayatihi, maka orang tersebut akan suci dalam kehidupannya. Bagaimana maksudnya? Apabila seseorang itu sudah mensucikan Allah, maka dia tidak akan pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor di dalam kehidupannya. Maka sangat aneh. Ini saya ceritakan. Kemarin pas pengajian bulan lalu ada jamaah yang kehilangan sendal. Padahal kita baru cerita, pergi ke masjid, ya, tinggalkan yang jelek, bawa pulang yang baik. Akhirnya apa? Diambilnya sendal jamaah tersebut. Ustaz, sendal saya hilang Ustaz. Dia ceritakan kepada saya. Siapapun yang ketukar sendalnya bulan kemarin, tolong kembalikan. Nah, itu tidak akan pernah mungkin pada saat seseorang sudah mensucikan Allah. Bagaimana mensucikan Allah? Dia datang ke masjid, dia berhadapan dengan Allah, maka kehidupannya itu akan suci. Nah, kalau tidak, berarti ada yang salah dengan salatnya, maka ada yang salah dengan tatanan kehidupannya. Maka aneh sekali, dia pergi salat 5 waktu ke masjid, tapi korupsi ia juga. Dia pergi salat 5 waktu ke masjid, tapi ngomongin untuk orang ia juga. Dia pergi salat 5 waktu ke masjid, tapi enggak habis-habisnya menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Ini ada sesuatu yang salah. Sehingga musannif di sini mengatakan innal insan alladzi yuqaddisullahu jalaluhu fi qalbihi sayuqaddisu fi hayatihi. Inilah tujuan dan output hasil dari seseorang apabila dia benar-benar mensucikan Allah dalam tatanan kehidupannya, maka kehidupannya itu akan baik. Nah, ini kalau seandainya kehidupan kita hari ini tidak baik, berarti ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, lihaula'il mukadzibina jami'an atalu alaihim. Dan bagi mereka orang-orang munafik, ya, yaitu adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-13, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah kalian melihat bagaimana kondisi orang-orang yang kadzdzaba wa tawalla, yang berdusta dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ini merupakan sebuah peringatan penting kepada orang-orang yang mendustai. Kita tahu bahwasanya salat itu wajib, dan bagi laki-laki salat itu di masjid berjamaah. Kalau seandainya kita mendustakan itu, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Ini yang disebutkan dengan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nabi Muhammad itu bukan hanya didustai. Ya. Hari ini, malam ini kan enak suasananya. Saya ceramah didengari. Ya kan? Ada audiens yang mendengarkan, ada pendengar mendengarkannya, walaupun ada yang sambil tertidur saking khusyuknya mendengarkan ceramah. Nabi Muhammad dulu pada saat beliau mengajak
Itu yang pertama sekali didustakan. Pada saat Rasul mengatakan bahwasanya, wahai orang-orang Mekah, berimanlah engkau kepada Allah, Tuhan penguasa jagat raya. Apa yang dikatakan? Ulo, ya, didustakan. Dikatakan Nabi Muhammad pendusta. Dikatakan Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Tidak hanya seperti itu. Nabi Muhammad pada saat menyampaikan sesuatu tersebut, mereka tawalla. Tawalla itu apa? Berpaling. Tidak mau didengar. Hari ini berapa banyak di antara para ustadz diminta untuk mengisi pengajian, terkadang mereka tidak mau berpaling dari mengisi pengajian. Tapi lihatlah Nabi Muhammad pada saat mengajak, begitu dia diajak untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka orang-orang pada saat itu mereka berpaling, mendustai dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat kita? Tidak ada satupun kondisi dari kita yang tidak terpantau oleh Allah. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semuanya. Lihat bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW pada saat berdakwah. Jumlah mereka pada saat itu tidak lebih dari 30 orang. Kondisi ayat ini turun, itu tidak lebih dari 30 orang kondisinya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Rasul gentar? Apakah Rasul tidak mau berdakwah? Apakah Rasul berhenti mengajak kepada kebaikan? Tidak. Ini menjadi penting bagi kita hari ini. Pada saat kita berada dalam komunitas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ajaklah mereka untuk mengenal Allah dan Rasul. Hanya saja cara mengajaknya itu sangat tergantung dengan kondisi masyarakatnya. Tidak mungkin kita mengadakan ceramah seperti ini kalau seandainya kita mau mengajaknya di Eropa. Bagaimana caranya? Tunjukkan sikap kita sebagai seorang mukmin. Dari perilaku kita itu akan tergambarkan bagaimana sosok kita di tengah-tengah komunitas orang-orang kafir, sehingga mereka itu bisa melihat, oh, Islam yang selama ini kami ketahui dari pemberitaan media massa yang menyebutkan sebagai teroris, sebagai agama yang kejam, agama yang tidak ada rasa kasih sayang, ternyata tidak seperti itu. Dari mana mereka tahu? Dari tetangganya kita. Mereka paling suka sama kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang non muslim begitu melihat kehidupan orang Islam, mereka itu paling suka, terlebih ibu-ibunya. Bahkan mereka menginginkan anak perempuan mereka itu dinikahi oleh orang muslim. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan dijaga oleh anaknya. Beda sama mereka. Mereka punya tradisi apabila anak sudah 17 tahun, itu nggak ada urusan lagi orang tuanya, sehingga orang tua tidak mempunyai peran apapun. Maka wajar mereka membuat hari ibu. Kenapa? Untuk mengenang dalam 1 tahun berbuat baik cuma satu hari. Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan berbuat baik kepada orang tua itu sepanjang hayat. Khususnya lagi bagi anak laki-laki. Pengabdianmu kepada orang tuamu itu tidak pernah putus, nak. Anak laki-laki itu tidak pernah putus pengabdiannya kepada orang tuanya. Kendati engkau telah menikah, mempunyai anak, tapi kewajibanmu kepada orang tuamu itu tetap 100%. Ini yang tidak diketahui oleh anak laki-laki. Begitu dia menikah, orang tua yang membesarkan dia, yang memandikan dia, mengantar dia sekolah tiap hari, begitu orang tuanya perlu uang, takut dia kasih untuk orang tuanya. Kenapa? Karena dimarah sama istrinya. Itulah mereka laki-laki yang tergolong dalam himpunan laki-laki takut kepada istri. Ya, jangan sampai menjadi anak laki-laki yang bergabung dalam perkumpulan para suami yang takut kepada istri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini merupakan kelewat batasan yang terakhir, di mana Al-Quran menjelaskan
kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, yaitu kalaupun kalian itu tidak mau berhenti wahai Abu Jahal beserta seluruh gerombolan untuk mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanasfa'an bin nasiyah, maka kami akan seret wajahmu. Ya. Ayat ini sudah pernah saya jelaskan di dalam khutbah Jumat di sini, di mana pada saat itu Rasul dilarang untuk salat, Ibnu Mas'ud ditampari. Ibnu Mas'ud lagi baca Quran di Ka'bah, itu ditampar sama Abu Jahal. Wang, tampar. Turun malaikat Jibril, tersenyum tertawa melihat Ibnu Mas'ud ditampar. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, engkau tertawa Ibnu Mas'ud ditampar oleh Abu Jahal?" Itu ditanyakan oleh Rasulullah. Kelak engkau akan tahu bagaimana kejadiannya. Kejadiannya setelah 15 tahun, ya. Maka apa yang terjadi? Abu Jahal itu dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Waktu dibunuh, Abu Jahal itu berada di bawah, Ibnu Mas'ud duduk di atas dada Abu Jahal. Dia naiki dada Abu Jahal lalu dipenggal lehernya. Begitulah kesatrianya Ibnu Mas'ud. Setelah itu apa yang terjadi? Ini yang membuat Jibril tersenyum dan tertawa. Jibril melihat bahwasanya Ibnu Mas'ud lah yang menyeret kepala Abu Jahal sehingga dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti, siapapun orang yang tidak mau berhenti, ya, menghalangi dakwah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diseret wajahnya. Ubun-ubunnya itu akan diseret, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti di dalam neraka mereka akan diseret, sedangkan di dunia seperti kejadian yang dialami oleh Abu Jahal. Nasiyatun kadhibatun khati'ah, yaitu orang-orang yang mendustakan dan berbuat kriminalitas. Falyad'u nadiyah, maka suruhlah teman-temanmu. Ini memang perintah. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, kalau engkau Muhammad menyampaikan ini kepada seluruh kaummu, maka aku akan memanggil seluruh pengikutku. Ya. Abu Jahal juga mengatakan, aku akan memanggil seluruh pengikutku. Nadi itu adalah klub. Kami di Mesir itu banyak nadi, banyak klub. Misalnya kita mau bergabung, mau olahraga sepak bola, boleh bergabung dengan nadi sikah atau nadi ahli atau nadi apapun, klub-klub apapun. Nah, Abu Jahal mengatakan, aku akan memanggil seluruh followerku. InsyaAllah kita akan sambung dengan beberapa ayat lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah melalui ayat-ayat tafsir sesuai dengan tahun turunnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.